Beberapa saat yang lalu, gue melihat sebuah video di Instagram, di Reels tepatnya. Ada wawancara antara Sandiaga Uno dengan Ruben Onsu. Ruben Onsu yang wawancara. Terus Ruben mempertanyakan, kira-kira kenapa ya, wig dan bulu mata asal Purbalingga yang mendunia dipakai Lady Gaga, dan juga dikonfirmasi oleh Bang Sandiaga Uno bahwa dia nyamperin tempat apa ya, bukan kerajinan disebutnya, tapi dibilang pabrik juga bukan, tapi ya wirausaha yang bikin wig dan bulu mata itu, bahwa orderannya semuanya dari Amerika Serikat ke Purbalingga. Terus Ruben nanya, kenapa yang kayak gini kok nggak diangkat sama media? Nah, kita akan bahas sekarang. I don't balance my work and my life because they're all jumping in the same trampoline. Assalamualaikum. Work-life trampoline. We're still hustling because we love what we do what we love. Pusing tapi bahagia. Carilah pekerjaan yang capeknya membuat kamu bahagia. Gokil. Work-life trampoline, baby. Bumpernya memang bumper work-life trampoline, dan mungkin lu bertanya kenapa ngomongin media kaitannya dengan karir dan wirausaha. Jawabannya adalah karena sebenarnya ketika media tidak memberitakan prestasi, itu tidak serta-merta karena medianya itu cuman suka meramaikan berita-berita buruk. Itu betul, gue pernah bahas juga di Ternyata Ini Sebabnya. Gue pernah bahas juga di Juru Bicara, bagaimana media itu cenderung lebih ngasih ruang untuk berita-berita yang sifatnya skandal, atau berita-berita buruk, berita-berita tragedi, berita-berita sedih. Kenapa? Karena memang orang maunya gitu. Masyarakat tuh emang seneng skandal, masyarakat tuh emang seneng kabar buruknya orang lain. Tapi ada lagi aspek lain di luar itu yang membuat prestasi-prestasi ini tidak diangkat ke permukaan. Dan jawabannya adalah karena prestasi-prestasi ini tidak dianggap atau tidak diketahui sebagai sebuah prestasi. Gue tahu ini terdengar aneh. Gue coba untuk jelasin dulu. Memang gue punya beat ya di Juru Bicara ngomongin soal gue tur dunia itu nggak dapat liputan media, tapi isi tas Melanie Ricardo jadi berita. Memang itu betul. Kalau kita cari tahu alasannya kenapa, kita bisa ngelihat ke dua sudut pandang. Sudut pandang pertama adalah sudut pandang eksternal, dan bukan eksternal tapi dari kacamata yang suuzon dan dari kacamata yang kusuzon. Suuzonnya adalah kita bisa ngelihat bahwa bukan karena nggak penting, jadi bukan karena berita isi tas Melanie Ricardo nggak penting. Yang jadi fokus dari liputan-liputan seperti itu lebih ke siapanya daripada apanya. Di Indonesia itu kan siapanya itu penting ketimbang apanya. Kalau lu cukur rambut nggak jadi berita, tapi karena Raffi Ahmad yang cukur rambut jadi berita. Kenapa? Karena Raffi Ahmadnya adalah siapa yang diminati sama warga. Media darling istilahnya. Ada nama-nama yang kalau muncul di media, rakyat tuh selalu pengen tahu Raffi Ahmad, salah satunya Gigi, salah duanya. Di dunia politik juga ada nama-nama kayak ya Pak Jokowi, Pak Prabowo bahkan nggak terlalu, Pak Jokowi, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, BTP, ini media darling. Media tuh seneng banget sama mereka karena setiap kali mereka muncul bukan cuman pembaca atau yang mengkonsumsi media mereka suka, tapi selalu ngasih kutipan-kutipan yang rame aja di media gitu, jadi besar gitu, jadi kliknya jadi makin banyak, readershipnya jadi makin tinggi. Dan di dunia olahraga juga ada. Kalau di dunia sepak bola tuh Jose Mourinho, media tuh suka banget sama Jose Mourinho karena setiap kali dia diwawancara ada aja yang bisa dipotong-potong kemudian diviralin di internet. Nah, jadi ada aspek itu memang harus diakuin. Melanie Ricardo dibanding Pandji Pragiwaksono, secara siapa Indonesia lebih tertarik Melanie Ricardo karena Melanie Ricardo juga lebih sering
ada di media massa, lebih sering ada di TV, lebih lucu juga harus gue akuin. Nah, tapi ada aspek lain yang pengen gue bahas. Terkait yang tadi gue bilang, karena tidak banyak orang yang merasa itu sebagai sebuah prestasi. Kita ambil contoh si Wik aja ya, Wik Purbalingga atau misalkan Bulu Mata Purbalingga yang mendunia. Tentu ada yang memberitakan ada, tapi secara proporsi itu sedikit lah. Nggak sampai jadi bahasan banyak orang. Prediksi gue, dan gue bisa salah ya, bisa didebat. Prediksi gue adalah karena tidak terlalu banyak yang bekerja di industri media yang juga menggemari dan mencintai fashion. Ini di luar mereka yang kerja di media fashion ya. Gue bukan ngomongin media-media seperti Harper's Bazaar atau gue kurang tahu nih majalah fashion, mungkin Cosmopolitan Magazine atau Femina atau apapun. Bukan majalah-majalah seperti itu. Maksudnya orang-orang yang kerja di media hard news gitu ya, yang sebenarnya passionate-nya terhadap dunia kecantikan atau dunia fashion. Kecantikan ya lebih secara spesifik. Ini tuh penting karena di balik yang barusan gue bilang ada ajakan dari gue kepada orang-orang yang begitu menginginkan menjadi sebuah profesi tapi nggak kunjung bisa, kemudian patah arang dan menjadi profesi yang nggak ada hubungannya sama sekali. Misalnya ada orang sebenarnya pengen jadi model, tapi kemudian antara tidak dianugerahi bakat untuk menjadi model atau kerja kerasnya kepentok mulu, atau bahkan mungkin nggak kerja keras. Akhirnya karena dia sebenarnya pengen jadi model, tapi terus kemudian nggak ketemu, terus dia bungkus mimpi untuk menjadi seorang model, lalu kerja di sesuatu bidang yang nggak ada hubungannya sama sekali, misalnya akuntan, jadi seorang akuntan di sebuah perusahaan properti, jadi orang IT di perusahaan minyak, gitu-gitu. Padahal yang sering banget gue bilang adalah kalau misalkan lu mencintai sebuah bidang gitu ya, atau mencintai sebuah profesi dan gak dapat ke profesinya, sebenarnya lu kan bisa ngelebar ke bidangnya, ke bidang-bidang lain di sekitar profesi tersebut. Ambil contoh, kalau ada orang pengen banget jadi stand up comedian, udah berusaha, tapi terus kemudian kepentok, entah kepentok bakat, kepentok usaha, kepentok apapun itu. Dia nggak harus memaksakan menjadi stand up comedian, dan dia juga tidak harus memaksakan untuk membungkus serta-merta mimpinya untuk menjadi stand up comedian. Dia bisa tetap bekerja di sekitar stand up comedian. Karena di sekitar stand up comedian ada banyak profesi, ada manajer stand up comedian, atau fotografer stand up comedian, atau finance-nya stand up comedian, atau personal assistant-nya stand up comedian, atau penulis untuk stand up comedian, atau researcher untuk stand up comedian. Banyak sebenarnya. Jadi ketika lu nggak bisa jadi stand up comedian tapi lu suka sama dunianya, lu bisa coba untuk tetap berada di dunia yang lu suka dengan sesuatu yang lu bisa. Kita garis bawahi. Bekerja di dunia yang lu suka dengan kemampuan atau skill yang lu bisa. Gua sering sekali ngomong bahwa kebahagiaan lu dalam karir ya, apalagi ini konteksnya work-life trampoline, adalah ketika lu bisa mengawinkan dunia yang lu suka dengan dunia yang lu bisa. Ini adalah dua hal yang berbeda. Kadang-kadang yang lu suka nggak bisa. Yang lu bisa, lu nggak suka. Kayak lu suka sepak bola, tapi nggak bisa main bola. Karena ada yang kayak gitu. Ada, emang fisiknya nggak mumpuni aja gitu misalnya. Jadi dia suka sepak bola, tapi nggak bisa. Atau ada yang bisa IT, tapi nggak suka. Mungkin aja kan, karena emang kebetulan keterimanya di situ. Bisa ngajar, bisa jadi guru, tapi sebenarnya nggak terlalu suka. Bisa aja kan. Bisa jadi desainer. Bisa orang sekolahnya di FSRD, tapi sebenarnya nggak gitu suka. Kan itu dua hal yang berbeda ya. Kan banyak di Indonesia yang masuk sebuah kampus, ngambil sebuah jurusan, karena teman-temannya di situ, bukan karena dia suka. Akhirnya dia punya kompetensi tersebut, dia punya kebisaan. Tapi kalau misalkan dia memanfaatkan kebisaannya dia di dunia yang dia nggak suka, setiap hari kerjanya terasa tersiksa. Dibandingkan dengan dia melakukan pekerjaan yang dia bisa di dunia yang dia suka.
Jadi dia bisa IT, sukanya sepak bola. Nggak bisa jadi pemain sepak bola, tapi dia nggak perlu kemudian membungkus cita-citanya dan berhenti melakukan sesuatu di sekitar dunia sepak bola. Dia bisa tetap jadi orang IT untuk sebuah klub sepak bola. Ada klub sepak bola juga pada maju, Persija, Persib, Arema, Bali United, banyak nih semuanya pada maju. Atau kita nggak usah ngomongin soal klub deh, kita bisa ngomongin soal media sepak bola, kita bisa ngomongin kayak poros halang atau apapun lah. Lu tetap bisa bekerja di dunia yang lu suka dengan kemampuan yang lu bisa. Nah, balik ke si media yang tidak meningkatkan pemberitaan soal bulu mata dan wig, itu adalah karena kemungkinan ya, orang-orang yang pengen banget ada di dunia fashion, ketika dia tidak bisa bekerja di industri fashion, lalu dia mematikan mimpinya serta-merta. Padahal dia bisa menjadi orang yang nulis untuk media fashion. Misalnya dia nggak bisa jadi model, tapi mungkin dia bisa jadi penulis, reviewer, mungkin dia bisa jadi fotografer, mungkin dia bisa mulai jadi personal assistant untuk seorang model, kemudian jadi manajer misalnya, kemudian mengelola fashion show, atau melakukan hal lain. Atau balik lagi yang tadi gue bilang, menulis gitu. Nah, bayangkan di banyak media di Indonesia, ada banyak orang yang sebenarnya punya keinginan untuk terus menghidupkan cita-citanya terhadap dunia fashion. Dan gue ngerti, tulisan yang keluar di media itu kan nggak langsung dari editornya sendiri ya. Kan ada pemretnya. Tapi itu sesuatu yang dijaga terus oleh si editor yang senang dengan fashion atau senang dengan dunia kecantikan ini, sampai pada level di saat dia bisa menentukan gitu. Dan memang ada artikel tentang itu, tapi tidak datang dari orang-orang yang suka, datang dari orang-orang yang ngerasa, oh ini berita gitu. Itu jatuhnya beda. Sama kayak beda banget, pasti gue pernah ngerasain, dan gue rasa lu juga pernah ngerasain, pasti pernah ketemu yang guru yang emang terasa oleh lu, ini orang emang seneng ngajar, ketimbang orang yang emang bisa ngajar tapi sebenarnya nggak seneng. Nah, ini sebenarnya masalah angkatan kerjanya Indonesia. Banyak orang yang kerjanya hanya memanfaatkan modal kebisaan, yang mana nggak apa-apa, tapi menurut gue supaya ini orang bahagia, itu baru setengah jalan. Dia harus lengkapi kebahagiaannya dengan bekerja menggunakan apa yang dia bisa di dunia yang dia suka. Dan dengan itu, kalau misalnya ada banyak stand up comedian kerja di media gitu, maka mungkin suatu hari karena satu orang nulis, yang ini juga nulis, jadi misalnya di banyak media ada pecinta stand up comedy, ini nulis, jadi riaknya makin besar. Ketimbang kalau misalkan yang suka sama stand up cuma sedikit gitu. Ada batu nyemplung, batu ini misalkan kejadian ya, event, si Panji tour, plung. Kalau yang suka stand up, penulis atau editor yang suka stand up cuman sedikit, riaknya cuman sekali, plung, udah selesai. Tapi kalau misalkan penulis yang suka stand up banyak, riak itu banyak, tung, 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 tung. Akhirnya riaknya luas dan sampai ke halayak umum. Sama kayak si wig dan bulu mata tersebut. Jadi, gue nggak menampikan fakta bahwa media tuh selalu ditekan oleh permintaan dari publik yang minta berita-berita skandal, berita-berita miring, berita-berita gosip, berita-berita sedih, berita-berita tragedi. Gue nggak mau menampilkan itu memang ada. Tapi ini bisa dilawan. Masalahnya yang ngelawannya dari sisi sini tuh nggak ada. Orang-orang yang masih mau menghidupin dunia kesukaannya dengan memanfaatkan kebisaannya. Jadi, kawinkan apa yang lu bisa dengan dunia yang lu suka. Lu happy, Indonesia happy. Karena banyak orang-orang bisa semakin memperkuat dunia-dunia yang jadi ceruk ini. Dunia fashion juga kuat, dunia beauty jadi kuat, dunia stand up kuat, dunia musik kuat, dunia apapun itu. Jadi semakin kuat. Karena orang-orang kini sadar bahwa kalau gue nggak dapet jabatan atau karir yang gue inginkan, sebenarnya gue nggak perlu ngebungkus mimpi gue. Bungkus dalam arti kata, udahlah tutup gitu, nggak perlu.
Karena dia tetap bisa kerja di dunia yang dia suka dengan apa yang dia bisa. Itu aja dari gue. Terima kasih banyak udah nonton Work Life Trampoline, dan kita ketemu di konten berikutnya. Bye-bye. Terima kasih udah nonton video ini, dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership, dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.